Konsep dasar sel. Pengertian sel yaitu satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit atau bagian fungsional dan struktural yang paling kecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil artinya yaitu sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun dari bermacam-macam bagian, yaitu 1. Inti sel atau nukleus, 2. Membran plasma, 3. sitoplasma, 4. Organel-organel sel. Sel sebagai unit fungsional artinya yaitu sel penyusun tubuh makhluk hidup melakukan suatu fungsi atau kegiatan proses hidup. Fungsi yang dilakukan oleh sel adalah sekresi, ekskresi, transportasi, sintesis, reproduksi, respirasi, dan respon atau tanggapan terhadap rangsangan. Sel juga merupakan unit yang mewariskan sifat-sifat induk ke anaknya. Macam-macam organel sel dan fungsinya. A. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. B. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. A. Membran plasma. Membran plasma merupakan batas kehidupan memisahkan antara sel yang hidup dan sekitarnya. Memiliki ketebalan sekitar 8 nm. Tersusun dari molekul-molekul lipid atau lemak, protein dan karbohidrat yang membentuk suatu lapisan yang bersifat dinamis dan asimetrik. Molekul-molekul tersebut menyusun matriks fosfolipid rangkap yang disisipi oleh protein membran. Satu unit fosfolipid terdiri dari bagian kepala fosfat dan ekor asam lemak. B. Inti sel atau nukleus. Fungsi inti sel adalah mengendalikan proses metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengatur ekspresi gen, dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. C. Sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel adalah matriks yang berada di bagian dalam membran plasma tetapi di luar nukleus. D. Sitoskeleton. Merupakan rangkaian terdapat pada sitosol berupa jaringan protein filamen yang memantapkan membran plasma sehingga menyokong stabilitas bentuk sel. Sitoskeleton berfungsi sebagai berikut. 1. Sebagai rangka sel. 2. Sebagai pengatur gerakan sel. 3. Sebagai pengatur gerakan kromosom ke arah kutub pada saat pembelahan sel. E. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma. Bahan penyusun ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom berfungsi untuk melangsungkan sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantung pipi dan tabung dua lapis. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki granula atau ribosom dan berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki granula dan berfungsi sebagai sintesis protein. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi merupakan kantung pipi bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar dan hingga kecil dan terikat membran dan berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain keluar sel atau ke membran sel. A. Lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. C. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi sel. Mitokondria berfungsi untuk metabolisme energi dalam sel.